kita harus meminta restu pada Ratu Kidul supaya nanti pernikahan Ayu Sekarsari bisa lancar. Baiklah kalau begitu. Romo akan sebarkan undangannya ke seluruh petinggi desa. Aku dan Ayu akan membuat sesajinya. Lihatlah desa Bagawanta itu. Desa pemberontak dan damai. Aku muak melihatnya. Pangampunten, Kanjeng Temenggung. Tapi untuk apa Kanjeng Temenggung Cokronanggolo datang ke Bagawanta secara langsung? Sebelum kita masuk ke daerah itu, kita harus tahu seluk-beluk mereka. Dengan begitu, kita akan tahu apa kelebihan mereka dan apa kekurangan mereka. Kita akan sangat mudah untuk masuk dan keluar dari daerah itu. Sekarang kamu siapkan prajurit. Sebelum kita menyerang, kita harus mengatur taktik terlebih dahulu. Baik, Kanjeng Temenggung. Oke. Lihatlah, mereka sangat senang dan bahagia. Aku tidak terima pembelot seperti mereka bisa bahagia seperti itu. Benar, Kanjeng Temenggung. Kamu harus ingat, kita sedang menyamar. Sebutkan nama kalian dan daerah asal kalian. Maaf Kisanak, nama saya Bejo dan ini adalah saudara saya, namanya Yudo. Kita berdua adalah pengelana dari Dieng dan kebetulan kita lewat sini dan melihat acara di tempat ini. Kalau tidak diperkenankan, kita akan melanjutkan perjalanan. Baiklah Kisana, segera masuk sebelum pasukan Cokronanggolo datang. Cokronanggolo? Siapa itu Kisanak? Kamu tidak mengenalnya? Cokronanggolo adalah manusia paling kejam, berbahaya. Cepat ke sana, masuk aja. Kamu dengar sendiri, Yudo. Bagi mereka, aku adalah orang yang sangat kejam. Lucu sekali, orang itu berkata kepadaku. Sudahlah, sekarang sudah waktunya kita mengatur strategi. Kita harus berpencar. Kamu harus menelusuri semua tempat yang ada di sini. Baik, Kanjeng. Maaf, Kakak. Baik, Kakak. Yudo, kalau saja kamu memanggil Kakang di ketemunggunganku, sudah kutebas leher. Gimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin, Den. Karena di balik ketidak mungkin adalah kemungkinan. Apa kamu tega membiarkan anakku hidup dengan sengsara dan merana di dunia manusia? Tentu saja tidak. Sementara aku hidup dengan kemewahan, anakku harus kelaparan. Tetapi Ratu Kidul adalah yundaku. Nah, kita hanya ingin merebut kekuasaannya saja, Dewi. Tidak untuk membunuhnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ratu Gendeng Permoni. Dengan lautmu, Dewi. Dengan lautku. Ya, dengan laut. Lautku. Ya, dengan lautmu, Dewi. Aku masih tidak mengerti maksudmu, Yunda. Ada sebuah desa di dekat hutan dekat keraton. Desa itu penuh dengan kesesatan. Lalu? Kita hancurkan saja desa itu, Dewi. Apa kamu masih tidak mengerti, Dewi? Kita akan menuduh Nawang Wulan lah yang telah melakukan. Dan dengan begitu,
akan ditinggalkan oleh para pengabdi. Jadi kuat untuk kita menurunkan dia dari tata penguasa tertingginya. Karena dia telah semena-mena sebagai seorang penguasa. Yunda benar. Yunda sangat cerdas sekali. Tentu saja aku benar, Brahma. Dan sekarang giliranmu lah Dewi Lanjar. Hancurkan desa itu. Hancurkan dengan laut. Ayu, kenapa kamu tidak makan? Tidak, Biung. Ayu belum lapar. Tapi kamu harus tetap makan. Kalau kamu tidak makan, nanti kamu kurus. Kamu tidak boleh kurus di acara pernikahanmu. Ada apa denganmu anakku? Apa ada masalah yang mengganggu pikiranmu? Ceritakanlah semua pada Romo. Ya sudah, kalau begitu, makanlah anakku. Makan yang banyak. Romo tidak mau kamu itu sakit. Makan anakku. Kanda, Bopo, bagaimana kalau kita mengadakan acara syukuran sebelum pernikahan Ayu? Kita memberikan sesaji untuk alam dan juga penguasa laut. Iya, menurut Bopo itu langkah yang bagus. Kita harus meminta restu pada Ratu Kidul supaya nanti pernikahan Ayu Sekarsari bisa lancar. Baiklah kalau begitu. Romo akan sebarkan undangannya ke seluruh petinggi desa. Aku dan Ayu akan membuat sesajinya. Semoga saja anak nakal ini bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dan Ayu pasti akan jadi istri yang baik. Semua perempuan yang sudah menikah pasti akan nurut pada suaminya. Apalagi kalau sedang... Kamu ini, semua wanita pasti akan menikah tahu. Tidak apalah, mereka juga nanti akan tahu sendiri toh. Apalagi kalau suaminya seorang tumanggung muda, pasti gagah sekali. Emangnya suamimu sudah tua dan keriput? Mereka terlihat begitu bahagia. Ya, benar Kanjeng Ratu. Saya sangat senang melihat Nawangsi bisa tertawa begitu lepas. Apa kamu merindukannya? Tentu saja saya sangat merindukan Nawangsi, Kanjeng Ratu. Apalagi kami sudah lama tidak bertemu. Bahkan terkadang saya merindukan menjadikan mas sahabatnya lagi, Kanjeng Ratu. Kamu ingin turun ke dunia manusia, Junamani, untuk bertemu Nawangsi sahabatmu. Aku yakin Nawangsi juga sangat merindukanmu. Apa itu diperbolehkan, Kanjeng Ratu? Tentu saja. Aku memperbolehkanmu untuk pergi. Katakan kepadanya bahwa aku juga berterima kasih atas sesaji yang ia berikan kepadaku. Baik, Kanjeng Ratu. Terima kasih.